Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik. Saya dari kelas 1B, Program Studi Ekonomi Syariah, NIM 2514210. Di sini saya akan melaksanakan tugas UAS, yaitu metodologi Islam. Di sini saya dapat bagian tokoh, yaitu Ahmad bin Hanbal. Profil tokoh beliau adalah nama beliau adalah Ahmad bin Hanbal, lahir tahun 780 Masehi atau 20 Rabiul Awal 164 Hijriah di Baghdad. Wafat beliau adalah tahun 855 Masehi atau 12 Rabiul Awal 241 Hijriah. Di Baghdad, beliau adalah salah satu dari 4 imam Masjid Hukum Islam Masjid Hanbali. Dalam pendidikan beliau belajar ilmu hadis dari berbagai ulama besar seperti Imam Syafi'i, Yahya bin Ma'in, serta mengumpulkan ribuan riwayat hadis yang kemudian disusun dalam kitab besarnya Musnad Ahmad bin Hanbal. Selain itu, beliau juga menguasai ilmu fikih dan akidah, serta dikenal sebagai sosok yang teguh berdiri dan prinsip agama meskipun menghadapi tekanan politik saat itu, seperti pada masa perselisihan tentang kalam. Selanjutnya adalah pemikiran tentang Islam dan kontribusinya. Pemikiran beliau sangat menekankan keutamaan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum setelah Al-Quran, dan menolak penggunaan kalam filsafat rasional dalam membahas akidah yang dianggap dapat menyimpangkan ajaran Islam. Beliau juga menekankan pentingnya menghormati keberagaman pendapat dalam fikih selama tetap berdasarkan dalil sahih. Kontribusi Masjid Hanbali yang beliau bangun menjadi salah satu aliran hukum yang berpengaruh luas, terutama di wilayah Arab Saudi dan beberapa daerah lainnya. Ketika Musnad Ahmad menjadi salah satu rujukan utama dalam ilmu hadis. Selain itu, keteguhan beliau dalam memegang prinsip agama menjadikan beliau contoh bagi umat Islam dalam mempertahankan kebenaran bahkan di tengah kesulitan. Kontribusinya masih terasa saat ini dalam pemahaman tentang keutamaan hadis dan keteguhan akidah yang sesuai dengan ajaran awal Islam. Analisis kritis, menurut saya pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal muncul sebagai tanggung terhadap kondisi jawaban di mana ajaran Islam mulai terpengaruh oleh pemikiran filsafat Yunani yang dapat menyebabkan penyimpangan dalam akidah. Tegasnya dalam menolak kalam rasional adalah upaya untuk melindungi kemurnian ajaran Islam dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Namun, jika dilihat dari sisi lain, beberapa pandangan yang dianggap terlalu ketat dalam mazhabnya terkadang menjadi sumber perdebatan, misalnya dalam hal pendapat ulama lain yang menggunakan ijtihad dengan metode yang berbeda. Menurut saya, meskipun pemikiran beliau menerapkan secara mutlak tanpa mempertimbangkan kondisi zaman sekarang, prinsip utama yang harus dipegang adalah kesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah serta menghormati perbedaan dalam kerangka keilmuan Islam yang benar. Kesimpulan dan saran dari saya adalah Imam Ahmad bin Hanbal memberikan kontribusi besar bagi dunia Islam, terutama dalam pengembangan ilmu hadis dan fikih. Kita dapat mengambil pelajaran dari keteguhan beliau dalam memegang prinsip agama, dedikasi dalam mencari kebenaran. Saran saya adalah bahwa dalam menghadapi berbagai permasalahan zaman sekarang, kita perlu mengambil inti dari pemikiran beliau, menjadi Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar utama, tetapi juga menggunakan akal sehat dalam melakukan ijtihad yang sesuai dengan konteks. Selain itu, kita perlu menghargai keberagaman pandangan dalam Islam, karena hal itu merupakan salah satu kekayaan umat. Penutup dari saya, semoga pemikiran para ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal
dapat terus menginspirasi kita untuk menjadi umat yang berilmu dan bertakwa. Saya dapat dari beberapa buku biografi Imam Ahmad bin Hambal. Yang pertama adalah biografi Imam Hambal bin Hambal, kisah perjalanan dan pelajaran hidupnya. Yang kedua adalah Imam Ahmad bin Hambal. Yang ketiga adalah English dan Musnad Imam Hambal. Imam Ahmad bin Hambal, biografi beliau. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.